Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faladi Olhak dengan NIM 224225051 yang akan menjelaskan tentang Museum Nasional sebagai sumber pembelajaran kontekstual untuk penguatan pendidikan agama Islam. Di sini pembahasannya adalah terkait bagaimana museum itu bisa sebagai bukan hanya sebagai media tapi sebagai sumber pembelajaran yang kontekstual untuk penguatan pendidikan agama Islam. Yang pertama, itu kita bisa melihat beberapa outline atau penjelasan yang akan saya bahas ke depannya. Ada 6 poin. Yang pertama ada relevansi, kedua manfaat, ketiga strategi pengembangan, keempat tantangan, kelima solusi, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama, bagaimana relevansi museum untuk sumber pembelajaran PAI? Itu di sini menjelaskan tentang museum eh, bisa dikorelasikan terhadap sumber pembelajaran PAI. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah koleksi artefak sejarah Islam seperti manuskrip Al-Quran kuno dan seni kaligrafi. Tentunya museum itu bisa mengumpulkan atau mengkoleksi berbagai macam artefak sejarah Islam berupa manuskrip Al-Quran kuno atau kaligrafi-kaligrafi kuno yang bisa dikumpulkan dan bisa menjadi sumber pembelajaran bagi pendidikan agama Islam tentunya. Itu hal ini sudah dicontohkan terhadap atau eh, di Museum Al-Bait Al-Quran yang ada di Jakarta itu khusus bagaimana museum eh, dijadikan sebagai sebuah monumen atau bangunan untuk mengumpulkan koleksi-koleksi khusus tentang Islam. Kedua, itu adanya representasi nilai-nilai Islam dalam konteks sejarah dan budaya lokal. Nah, ini maksud bagaimana kontekstualisasi Museum Nasional sebagai eh, representasi dalam budaya lokal. Jadi bagaimana nilai-nilai Islam ini dibentuk oleh pihak museum, dinarasikan oleh pihak museum untuk sebagai bentuk sejarah baik dari nilai-nilai Islam sendiri maupun terhadap budaya lokal. Nah, yang ketiga itu adanya potensi integrasi sejarah Islam atau artefak Islam ke dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sebuah apa ya, potensi sebagai sebuah harapan bahwa museum itu bisa dijadikan poin tersendiri sebagai kurikulum yang dijadikan eh, sumber pembelajaran untuk pendidikan agama Islam. Nah, itu ketiga poin relevansi museum untuk pembelajaran PAI. Selanjutnya, apa saja sih manfaatnya museum untuk penguatan pembelajaran PAI? Tentunya pertama, itu akan meningkatkan wawasan siswa tentang sejarah Islam di Indonesia. Nah, tentunya ini akan sangat eh, bermanfaat bagi siswa dalam memahami sejarah Islam di Indonesia dengan melihat langsung bukti sejarahnya itu apa. Kedua, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Islam dalam bingkai kebinekaan. Nah, bagaimana siswa ini di samping dia paham meningkatkan wawasan mereka tentang sejarah Islam, itu ada rasa cinta tersendiri, kebanggaan tersendiri terhadap budaya Islam, tapi dalam bingkai kebinekaan. Tadi itu, bagaimana bisa museum dikontekstualisasikan terhadap budaya lokal, sehingga bingkai kebinekaan itu terbentuk. Ketiga, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Ini tentunya nanti ketika di pembelajaran, bagaimana guru bisa memantik eh, pola pikir siswa dalam ketika mereka berada di museum. Selanjutnya, bagaimana strategi pengembangan museum sebagai sumber dan media pembelajaran? Pertama, itu adanya digitalisasi. Tentunya museum tidak hanya dalam bentuk eh, apa fisik, tapi mereka juga pihak museum bisa mengembangkan seperti halnya VR atau tour virtual dan materi digital interaktif. Nah, itu kan tentunya kita di eh, apa zaman 5.0 itu kan semua serba digitalisasi sehingga pihak museum pun mesti mengembangkan tour virtual ini dalam bentuk materi digital interaktif. Kedua, pelatihan. Nah, dari segi gurunya pun itu mesti diberikan pelatihan tentang bagaimana metode pembelajaran berbasis museum itu tersendiri. Jadi ini akan sangat interaktif tentunya, baik dari pihak museum, pihak guru maupun pihak siswa.
itu pelatihan kepada gurunya. Ketiga, kegiatan kreatif. Nah, dari pihak museum itu bisa melakukan seperti halnya lokakarya, seni kaligrafi, pameran interaktif, dan kompetisi berbasis museum. Nah, ini sudah dilakukan oleh pihak Universitas Pendidikan Indonesia. Ada namanya pameran Disnatalis yang diselenggarakan setiap bulan November. Itu dari pihak museum itu melakukan kegiatan kreatif dan interaktif. Selanjutnya, terakhir itu ada kolaborasi. Bagaimana kerjasama antara sekolah, museum, maupun pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kredibilitas untuk pengembangan museum sebagai sumber dan media pembelajaran PRI. Selanjutnya, apa ada tantangan tersendiri? Bagaimana museum bisa menjadi sumber pembelajaran? Yang pertama, keterbatasan aksesibilitas. Museum tentunya belum sampai pada tahap di daerah-daerah terpencil. Masih museum itu terdapat di kota-kota atau daerah-daerah yang besar. Nah, oleh karenanya keterbatasan aksesibilitas ini tentu akan berpengaruh terhadap sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil. Kedua, minimnya pengetahuan guru. Nah, guru pun sudah semestinya mengetahui bagaimana sumber dan media pembelajaran yang ada di museum untuk dikorelasikan terhadap pembelajarannya di pendidikan agama Islam. Sehingga pengetahuan guru pun mesti ditingkatkan kembali. Ketiga, minat siswa. Nah, ini terdapat penelitian di mana siswa di Jakarta, terutama di SMA, yang saya teliti, itu mereka merasa bosan dengan pembelajaran di museum. Karena ya begitu-begitu aja. Oleh karenanya, ini merupakan tantangan tersendiri bagi museum bagaimana untuk meningkatkan kembali minat siswa terhadap pembelajarannya di museum. Selanjutnya teknologi digital. Nah, seperti halnya tadi yang sudah dijelaskan di awal bagaimana bagaimana strategi pengembangan yang yang dilakukan oleh museum yaitu teknologi digital. Nah, ini perlu ditingkatkan kembali, perlu dikembangkan kembali karena bukan hal yang eh, apa ya, aneh lagi jika semuanya ini serba digital sehingga museum pun bisa mengembangkannya terhadap teknologi digital. Sehingga solusi yang dapat ditawarkan dari saya adalah pertama, harus harus ada pengembangan program virtual, tadi yang sudah saya jelaskan. Kedua, pelatihan guru, baik dari pihak museum maupun dari pemerintah dalam mengembangkan eh, sumber pembelajaran di museum. Ketiga, kerjasama dengan pemerintah dan institusi pendidikan. Tentunya harus ada korelasi dari ketiga pihak, antara pemerintah, institusi pendidikan, dan pihak museum, sehingga sumber yang dirancang itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Keempat, itu meningkatkan daya tarik museum, seperti halnya lokalis, seni kaligrafi, interaktif dengan siswa, dan lain sebagainya. Lalu terakhir adalah integrasi budaya lokal dalam materi di museum. Artinya apa? Artinya dari pihak museum itu mesti mengembangkan kembali narasi bagaimana sejarah-sejarah yang ada di museum itu bisa dikontekstualisasikan dengan budaya lokal. Sehingga siswa pun tidak hanya membaca, tidak hanya memahami, tapi bisa merefleksikan, oh ternyata budaya lokal, ternyata ada kaitannya dengan budaya kita. Seperti itu. Kesimpulannya adalah, museum nasional dapat menjadi potensi besar dalam menjadi sumber maupun media pembelajaran kontekstual yang bisa mendukung integrasi pendidikan agama Islam dengan baik dan benar. Tantangannya tadi sudah dijelaskan bahwa kurangnya aksesibilitas, teknologi, dan masih banyak lagi yang hal tersebut bisa diminimalisir dalam eh, jika ada kerjasama antara ketiga pihak, adanya integrasi tiga pihak. Dan ini pun harus memerlukan pemahaman yang serupa antara pemerintah, institusi, dan pihak museum dalam memastikan bahwa implementasi program pembelajaran berbasis museum ini dapat berjalan efektif, interaktif, dan kolaboratif. Melalui pendekatan tersebut, penulis berharap Museum Nasional dapat berkontribusi yang adaptif, sehingga seperti halnya di tahun 2022 bahwa keningkatan eh, keningkatan pengunjung yang tadinya 3.000 menjadi 33.000. Ini tentunya menjadi nilai yang positif. Jadi ini bisa dimaksimalkan kembali oleh pihak museum tentunya di tahun-tahun ke depannya. Sehingga itu bisa memotivasi siswa dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari dalam konteks kebinakaan.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Em, Terima kasih atas waktunya dan em, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.